Penasaran gak sih warga Kuala Lumpur tuh kalau nunggu maghrib ngapain ya? Ternyata sama aja loh kayak kita-kita, yes, berburu takjil. Sama seperti di Indonesia, selama bulan Ramadan ada aja bazar-bazar kuliner tempat warga Kuala Lumpur berburu makanan berbuka. Foodies, wah, aku lagi ada di Bazar Ramadan Shah Alam. Foodies mesti lihat, ini banyak banget yang jualan makanan, minuman berbagai jenis, cemilan juga komplit. Wah, ini definisi surganya makanan ya di Malaysia. Aku penasaran, pengen ngecek ada apa aja di sini. Tenangkan dirimu foodies, emang godaan banget sih ya lihat aneka makanan begini sore-sore em. Dari makanan berat yang gurih-gurih asin sampai makanan atau minuman yang manis-manis semuanya ada. Wah, foodies, lihat. Ini ada apa ya? Ramai banget dan ini wangi sekali. Tunggu. Wah, antreannya panjang banget. Foodies, lihat nih. Sepanjang ini antreannya pada mau ke sini semua. Ini kayaknya domba atau kambing guling deh. Dari wanginya nih, kambing panggang, kambing bakar, gulingnya wangi. Yuk, wah, masih sabar foodies karena antrenya panjang dan sepertinya nikmat. Gak heran sih ya kalau antriannya sampai mengular kayak begini. Sambil ngantri kita bisa lihat proses masaknya langsung alias live cooking. Ada yang motong-motong kambing guling, ada juga yang siapin nasi mandi lengkap dengan sajian khas telur saffronnya. Semua makanan ini hasil kolaborasi The Soru Station dengan Chef Amar yang terkenal di Malaysia. Saatnya kita pesan foodies. Halo, Ya, boleh saya bantu. apa biasanya di sini? Biasanya kat sini ada lamb shank, ayam mendi dan juga kambing golek. Lemseng yang gede ya? Ayam gede bro. Oke, lemseng one. Lamb shank one, Oke, alright. kita pilih lemseng yang gede biar foodies bisa ngeliat betapa mantapnya daging lemnya tuh. Foodies, sudah kita pesan. Ini lemseng yang gedenya. Wah, bungkusnya gede banget. Kita coba aja, karena ini udah dibumbuin, udah dimarinasi, lalu dipanggang. Makanan berat udah, oke lanjut yuk cari yang manis-manis dan nyegerin, oke? Wih, seru banget sih, kompak gitu ngocok esnya. Bikin ngiler banget ya foodies. Wah, foodies. Waduh. Wah, ini lihat foodies. Ini ada banyak banget pilihan jenis minuman yang atasnya dikasih ice cream juga ada. Ada 15 jenis pilihan minuman dari yang asam segar sampai yang manis creamy, semua komplit foodies. Tuh. Wah, ini aku udah ngiler banget ini. Kita pilih-pilih dulu ya, buat nanti kita berbuka puasa sambil ngeliat, karena masih ada satu ujung sana tuh. Udah dapat. Wah, ini segar banget. Strawberry pakai ice cream. Warnanya cantik banget. Tapi nunggu nanti buka puasa kita cobain ya. Berbeda dengan bazar Ramadan di Indonesia yang biasanya dimulai sejak sore sampai malam hari, bazar di Kuala Lumpur rata-rata buka dari jam 4 sore sampai jam 7 malam aja. Jam buka puasa di Kuala Lumpur juga beda nih, sekitar jam setengah 8 malam, jadi bazarnya udah tutup sebelum maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah saatnya berbuka puasa. Aku membatang dulu dengan yang manis-manis kayak aku. Itu dia. Ini ada kunafa pistachio. Wah, wanginya. Tapi buat aku memang esensi buka puasa itu nggak cuma masalah makanan ya, tapi adalah kehangatan di bulan Ramadan ketika kita berbuka puasa dengan teman-teman, juga dengan keluarga. Yuk, kita cobain yuk. Wah, foodies, lihat. Wih, cobain ya. Setelah seharian berpuasa, ketemu makanan yang manis, legit, gurih, betul-betul memanjakan lidah ya. Crunchy, dan pistachio-nya ada rasa gurih pas dimakan. Mungkin kalau di Indonesia ini kunafa tuh hampir sama kayak cemilan manis namanya rambut nenek, tau nggak, atau gulali.
Tekstur bagian atas inilah yang disebut kunafa, terbuat dari adonan dari tepung maizena, garam, dan juga minyak samin. Rasanya gurih banget foodies, ditambah dengan olahan pistachio, perpaduan rasanya jadi makin lazis. Kalau buka puasa butuh yang seger-seger, tadi aku pesen nih yang yogurt deh, rasa strawberry ada es krimnya. Wah, asem, manis, gurih, dan ini seger banget. Entah kayak dia pakai susu apa, tapi ada rasa gurih di mulutku ketika minum ini. Creamy-nya enak banget. Top. Kelihatan banget kan foodies, strawberry yogurt itu kental karena terbuat dari yogurt, susu, dan juga tambahan ice cream. Harganya juga receh loh, cuma Rp6 atau sekitar Rp25.000. Ini dia foodies, raja tahirnya ada lamb shank. Wah, ini paha domba. Dibikin kayak kambing guling, dikasih kuah gitu, dan ini nasinya dia pakai nasi basmati gitu ya, dapat telurnya juga. Ada kacang-kacangan sama kismis. Aku coba dulu ya. Nasinya tanpa pakai apapun. Wow. Mungkin kalau bisa dijelasin foodies, ini nasinya ada wangi-wangi smoky ya. Nasinya udah berbumbu, ada sedikit rasa gurih, wangi, dan teksturnya pulen banget. Nah ini foodies nih, ada si telur rebusnya dimasak bumbu kuning tuh. Wah, cobain yuk. Ini aku belum makan pakai lamb shanknya aja udah enak banget. Telur saffron ini salah satu kuliner khas dari Timur Tengah foodies yang menggunakan bunga saffron. Makanya warna telurnya agak merah-merah gitu ya. Foodies, ini daging betul-betul lembut ya. Aku nggak tahu dia masaknya berapa lama, tapi aku yakin masaknya pas. Masih bertekstur dagingnya, tapi pas dimakan langsung lepas dari tulangnya. Ada rasa pedas, gurih, dan wangi rempah-rempahnya medok. Betul-betul tidak salah pilih foodies, milih si lamb shank dengan nasi basmati ini. Jelas lazis, secara dimasak Chef Ammar Al-Ali gitu loh, yang terkenal dengan slogan masak dari hati dan masak dengan iman. Pokoknya foodies kalau lagi bulan Ramadan, datang ke Bazar Ramadan di Stadium Shah Alam. Nanti untuk alamat dan detail jam bukanya, langsung scan barcode yang ada di bawah sini ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kita ngabuburit bareng sama Tengku Tezis ke Bekasi. Katanya di Kampung Bojong Sari Jati Asi ada bakwan ABRI. Waduh, ini yang jualan pakai seragam ABRI apa gimana sih? Foodies! Ini apa foodies? Ini apa? Ini daun singkong foodies ya. Awalnya tuh bisa kepikiran bikin bakwan pakai singkong itu gimana sih, Maida, ceritanya? Ini saya emang ciri khas orang Bojong Sari dari dulu, emangnya nama bawang hijau, doyan daun bawang hijau. Daun singkong. Iya, daun singkong. Semuanya serba hijau nih. Mbak Ida udah jualan dari tahun 1982. Wih, 44 tahun dong, termasuk legend atau dikit lagi legend banget nih ya. For info foodies, dalam sehari tuh Mbak Ida bisa ngabisin stok daun singkong sampai 5 kilo. Wah, banyak peminatnya nih. By the way, ternyata bakwan ABRI itu cuma sebutan doang foodies. Sebenarnya bahan bakwan ijo sama kayak bahan bakwan sayur. Ada air, tepung terigu, dan juga bumbu bakwan dengan tambahan kunyit. Tapi saat daun singkong rebus bercampur dengan tepung dan juga air, adonannya jadi lebih padat ketimbang adonan bakwan sayur. Tuh foodies, Maida bikin gorengan bakwan ijonya gede-gede ya, padahal harga jualnya cuma 2.000-an aja. Foodies, ini udah mau matang nih, udah matang malah ya. Tuh, lihat foodies, ya. Wah, mumpung ini bulan puasa foodies, bulan yang penuh berkah, ya kan? Bulan Ramadan. Saya mau beli yang banyak nih, Maida. Saya mau bagi-bagi ini ke masyarakat sekitar. Boleh kagak? Jadi Betawi gua. Boleh nggak tuh? Boleh banget. Boleh ya. Saya pesen yang banyak ya, Maida ya. Oke, foodies, langsung kita packing ya. Kita susun, kita siap-siapin semua, habis itu kita bagiin. Let's go foodies.
Nggak cuma bakwan ijo, di sini ada bakwan sayur, tempe goreng, pisang goreng, risol, dan juga gorengan lainnya. Nah, foodies yang kepengen jajanan manis atau cemilan gurih lain pun ada kok foodies. Mau apem, gorengan ubi, kue pelangi singkong, tape uli, klepon, atau martabak telur, foodies tinggal ambil sepuasnya. Asal bayar ya. Tenang foodies, paling mahal cuma 2.500 aja kok. Nah foodies, kalian lihat semua ini sebanyak ini foodies. Kita mau bagi dua foodies. Yang pertama untuk orang-orang yang di jalan nih. Ya kita bagi-bagiin, dan yang ini untuk yang buka di masjid. Jadinya adil ya, yang di jalanan juga dapat, yang di masjid juga dapat. Beli jajanan di warung bakwan ijo Maidah gak akan bikin dompet tipis, termasuk yang mau bikin paket jajanan ala takjil nih foodies. Foodies, kita udah siap. Sekarang langsung kita bagiin. Let's go. Selagi rezeki mengalir, usahakan untuk berbagi ya foodies. Mumpung lagi bulan baik nih, yang rezekinya lagi berlimpah boleh nih dengan budget yang wah, tapi yang berkecukupan jangan sungkan. Alhamdulillah semua udah habis, semoga berkah. Amin. Ya, semoga berkah, terus semuanya senang. Foodies, sambil nunggu beduk maghrib, kita simak dulu yuk tausiah Pak Ustadz dari Masjid Al-Awwabin Bojong Sari. Biar tambah ilmu, tambah berkah juga. Amin. Foodies, alhamdulillah udah waktunya berbuka. Sekarang kita berbuka dengan yang tadi kita bikin, bakwan hijau. Indonesia banget ya foodies, buka puasa pakai gorengan. Tapi kalau gorengannya segede dan seunik ini sih beneran puas. Apalagi kalau makannya pakai lontong isi sayur atau oncom. Bakwan ijo tuh nggak akan lembek saat dingin, beda dengan bakwan sayur. Sementara rasa gurihnya bisa ngimbangin rasa pahit tipis-tipis dari daun singkongnya. Nah, bedanya dia lebih nggak berasa tepungnya ya. Karena kalau bakwan biasa tuh berasa banget tepungnya. Kalau ini nggak, singkong banget ya. Nah, kayaknya lebih sehat deh kalau kayak gini. Jadi pas banget kriuknya, tapi nggak langsung hancur banget di mulut. Pahit-pahitnya tipis banget sih, aman banget. Enak. Gimana Pak Ustadz rasanya? Mantap. Mantap Ustadz ya? Ya. Mantap Foodies. Pakein cabai begini. Enak, tenang. Apalagi gratis. Wah. Nah, buat foodies yang suka pedas, bisa banget tuh gigit rawit mentah. Nah, tapi sarannya sih cocol pakai sambal kacang bikinan Maidah. Biarpun kelihatan agak cair, tapi pedas ngendah, Nah, foodies yang pengen jajan ke warung bakwan ijo Maidah, langsung aja scan barcode yang ada di layar ya, biar kamu gak nyasar cari alamatnya. Oke, cobain nih foodies, bakwan abrinya mantep loh. Alhamdulillah semuanya senang, semuanya lancar, semoga berkah, dan semoga puasa kita lancar ya semuanya selama sebulan ke depan. Semoga berkah selalu. Makanya tonton terus Makan Receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Kampung nan jauh di Batu. Gak jauh-jauh banget kok foodies. Buat anak rantau asal Sumatera Barat, kalian bisa cari jajanan khas Minang di Jakarta Pusat nih foodies. Mulai dari camilan sampai makanan berat komplit plit ada di sini. Foodies, aku nungguin Dagi dari tadi nggak datang-datang. Bentar lagi udah buka puasa lagi. Pas banget, aku lagi jajan di Kampung Ramadan Minangkabau yang ada di ITC Cempaka Mas Foodies. Nah, jajanan kali ini aku baru kali ini jujur ngeliat. Namanya apa udah? Bika Bukit Tinggi. Bika Bukit Tinggi. Kalau Medan punya Bika Ambon warna kuning, Bukit Tinggi juga punya Bika. Ini warnanya lebih putih Foodies. Nah, Foodies ini bisa lihat nih, terbuat dari tepung beras. Dan yang uniknya, ini pakai rotan ya, ya? Supaya dia teksturnya lebih lembut.
Wih, otentik banget ya foodies. Kalau Yudo bilang baru kali ini kayaknya dia ngeliat bika bakar, karena memang bika bakar ini jarang banget bisa kita temuin di Jakarta. Harganya juga murah loh foodies, harga satuannya cuma 5.000 only. Tuh, receh kan? Aku lagi nunggu temen aku orang Korea udah belum datang-datang. Ini biar aku kejutin aja, pasti dia belum pernah nyobain ini. Wah, paling bener sambil nunggu Dagi datang, Yudo kita suruh cobain bikin bika bakar aja nih foodies, sekalian nunggu maghrib. Adonan bika yang udah dituang ke cetakan beralas daun pisang ini harus di oven selama 15 menit. Nah, sambil nunggu bikanya mateng, cus cari jajanan lainnya, skuy. Wah, lemang tapa ini foodies. Ini baru khas Minang lagi nih. Aku suka banget makan ini. Pak, ini lemang tapa bener ya Pak ya? Gaskan borong deh Yudo, jangan lupa beliin buat Dagi juga ya. Foodies! Jadi ada yang ikut puasa nih nggak sengaja nih gara-gara kejebak macet. Kok bisa? Dari sana sampai sini 3 jam. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja makan ini di festival. Oh, namanya Kampung Ramadan Minangkabau. Yang kita makan pertama namanya es tebak. Es tebak. Iya. Ini mirip sama es cendol ya? Biasanya aku pesan es cendol tanpa cendol. Kurang lebih ini ada bedanya karena airnya ini bukan dari santan, cuman dia pakai sirup sama kental manis nih foodies. Wih, ada es campurnya orang Minang nih foodies. Warnanya cakep banget, plus isinya juga macam-macam. Ada aneka jelly, buah-buahan, dan ada potongan roti tawarnya juga. Alhamdulillah. Ini kita menahan lapar, haus, emosi semua terbayarkan. Minum yang seger-seger kayak gini. Enak banget ya. Enak banget. Ya langsung hilang, langsung lupa tadi waktu macet ya. Sabar Adagi, kita save dulu tenaganya karena kita masih harus icipin bika bakar buatannya Yudo nih. Berbeda foodies sama bika Ambon. Bisa dibilang ini nggak ada teksturnya, nggak berongga ya, nggak kayak bika Ambon ya. Dia lebih padat loh, dan ada kelapa di dalamnya. Tuh ya. Oh ya, ada kelapa ya? Ini ada aroma karena memang pakai kelapa di adonannya. Cobain nih Dagi yuk. Empuk-empuk. Manis. Wah, kamu jago masak ya? Wah, siapa dulu? Tadi aku yang ngaduk-ngaduk adonannya pakai kayu rotan. Orang Padang. Penasaran deh, kalau ini basah di sini. Nggak buat itu peruntukannya dong. Tapi Masa kuahnya begitu? enak. Ya nggak ada dilarang sih, tapi nggak ada yang makan kayak gitu. Makanya ginian doang. Ini aja udah manis karena foodies. Ini tuh ada pakai gula pasir. Dan biasanya ada yang pakai singkong, ada yang pakai ragi juga untuk dapat kesannya nggak terlalu manis. Jadi ada asam-asamnya sedikit. Itu yang bikin rasanya tuh jadi nyatu semuanya. Wah, mantep nih foodies. Manisnya nggak berlebihan kan ada sedikit rasa gurih buat ngimbangin rasanya. Teksturnya pun juga unik, empuk, tapi ada krenyes-krenyes dari parutan kelapanya juga. Alas daun pisangnya ini juga kasih aroma memikat tersendiri. Lanjut ke lamang tapenya ya foodies. Tadi kita udah pesan 2 jenis lamang tape tuh. Ada yang original dan yang pisang. Aku nih benar-benar penasaran sama kentang hitam. Gimana tuh? Ketan bukan kentang. Masa kentang? Oh, ini ada manis tapi asin juga. Asem karena dia pakai ragi difermentasi Dagi untuk ketan hitam itu. Sebenarnya ini fungsinya asem. untuk ngasih rasa ke lamangnya karena dia kan rasanya itu kayak dia pakai santan ya, jadi gurih aja biar ada rasa manis sama asemnya, segernya dipakein pakai tape. Gitu. Wih, ada aroma smoky juga nih foodies di lamang tapenya. Ini nih yang bikin lamang tapenya makin sedap ya. Tekstur lamangnya yang padat bikin kalian kenyang sih kalau makan seporsi aja. Apalagi untuk makanan buka puasa. Wah, mantul deh tuh puasnya. Ditutup dengan pisang kapik, cemilan khas Bukit Tinggi yang terbuat dari pisang kepok yang dipipihkan atau dikapik, terus dikasih parutan kelapa yang sudah dimasak dengan gula merah. Makan receh, Menu receh. tapi rasa nggak recehan.
Foodies, puasanya masih semangat kan? Sesemangat mikirin takjil buat buka puasa nanti. Di Foodies Bakar Receh Kultum, kuliner tunggu maghrib punya rekomendasi takjil endol. Namanya Batagor X Mendoan, atau akan sih bilang Batagor Mendoan Bang Jeffrey nih yang ada di Kemang Pratama, Bekasi. Cuma ya harus siap-siap warriors, antri banget. Ini yang ngantri kan banyak ya, terus kayak ngapain sih ngantri lama-lama, emang seenak itu makanannya? Kita tanya sama salah satu pembeli yang ada di sini, oke? Tanya sama ibu ini ya. Halo ibu, permisi aku mau numpang tanya, kok bisa sampai nunggunya 1 jam, memang bener? Iya. Kenapa bisa lama banget? Karena enak. Oh, kalau ditungguin tuh berarti worth it ya, karena enak dan harganya murah, mungkin? Harganya murah. Tuh, Foodies, penasaran nggak sih rasanya kayak gimana? Bukan cuma sekedar FOMO, tapi rame karena beneran enak. Katanya sih si abang tuh udah jualan 20 tahun lebih loh Foodies, tapi kombinasi sajian unik ini baru muncul 5 tahun belakangan. Bang Jeffrey yang asli Banyumas kepikiran nge-mix tempe mendoan yang biasa dicocol kecap jadi temennya Batagor yang pakai siraman sambal kacang. Ternyata meledak, banyak yang suka tuh Foodies. Harganya juga bikin kalap sih, 10.000 aja tuh seporsi udah dapat Batagor, tempe mendoan, otak kotak, kentang rebus, plus juga timun, irisan cabai, dan saus kacang tentunya. Kalau mau telur bulat tinggal tambah 3.000 aja tuh Foodies. Wah, jadi mirip-mirip somai nih ya. Kita tuang dulu bumbunya guys. Ih, mantap banget ya. Pantesan aja ya orang rela nungguin 1 jam karena si Batagornya ini enak banget dan bumbunya enak banget. Jadi bumbunya itu dia kental, tapi rasa kacangnya tuh berasa banget. Terus kalau di aku ya, menurut aku dia kayak lebih agak kemanis sih si bumbu kacangnya. Dan si tekstur Batagornya itu gurih, terus garing, tapi dalamnya empuk. Pas banget empuknya, jadi nggak terlalu keras gitu loh, enak banget. Mendoan itu kan identik sama apa ya, dia kayak agak lembek-lembek gitu ya. Dia lembek, tapi pinggirannya tuh agak kering, jadi pas gitu loh, enak banget. Dan tempenya berasa banget sih, karena dia kan tempe mendoan ya. Tempenya enak banget. Waduh, enaknya beneran kebangetan sih. Batagornya itu dibuat dan digoreng dadakan. Adonannya pakai campuran tepung, ikan tongkol, bawang putih, dan juga bumbu lainnya biar makin sedap. Mendoannya juga of course digoreng dadakan, fresh from the wajan panas Foodies. Namanya juga gorengan ya kan, kalau nggak anget ya nggak main lah ke lidah ya nggak? Gimana? Bu, enak gak? Batagor X Mendoan ini? Enak. Enak ya? Nih, ngomong-ngomong ibunya tuh makannya nggak pakai bumbu karena nggak suka bumbu, tapi tetap enak ya? Tetap enak karena memang nah, walaupun nggak pakai bumbu tapi tetap enak karena memang si tekstur mendoannya, tekstur batagornya, segala macamnya tuh udah enak. Jadi tanpa bumbu pun dia udah enak gitu. Duh, benar-benar definisi makan receh rasa nggak recehan, enak dan juga murah. Pantas bisa habis ratusan porsi dalam sehari. Buat Foodies Bekasi area dan sekitarnya nih, cus deh segerakan samperin Kultum kuliner tunggu maghribnya di jam 4 sore ini ya, biar nggak antri lama. Cus buruan, jangan sampai lewat jam 7 malam pokoknya, karena biasanya udah habis tuh Foodies. Pokoknya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Rasanya itu Foodies creamy, gurih, terus dia ada pedas dari mala dan juga kuah dari kaldunya itu balance banget loh Foodies. Foodies pengen ngerasain mie ala Taiwan yang rasanya otentik banget?
Cobain deh Mala noodle-nya warung mie yang jualan di bilangan Kemang, Jakarta Selatan ini. Racikan rempah khas Tiongkoknya tuh bikin sensasi makan mie-nya jadi beda foodies. Pedas aromatik yang bikin lidah bergetar gitu. Nah, mantep kan? Penasaran? Foodies, hai, sekarang aku lagi ada di Rauhe Taiwanese Noodle Halal nih. Dan di depan aku udah ada menu-menu bestseller di sini. Yang ini adalah chicken salted egg. Terus ini namanya noodle mala soup. Dan yang ini adalah mapo tofu. Kelihatannya udah tempting banget ya foodies. Aku udah gak sabar nih mau cobain. Langsung aja kita cobain. Jujur baru lihat aja udah bikin pengen icip ya foodies. Tempat makan yang udah jualan dari tahun 2022 ini emang lagi hype banget di jagat medsos. Makanya jarang banget ada meja kosong saking ramainya foodies. Kalau kesini baiknya pesan tempat dulu ya foodies. Wow, lihat nih foodies. Mie-nya panjang-panjang banget. Langsung aja kita cobain. Wah foodies, menurut aku mie-nya itu bener-bener lembut banget. Dia tuh bener-bener langsung melting di mulut gitu loh foodies. Dan kuahnya ini creamy gurih. Dia itu perpaduan pedas dari Mala dan juga ada kuah kaldunya. Itu yang menurut aku bikin kuahnya tuh balance banget. Aku suka banget sih ini foodies. Sepintas nih ya, mie-nya tuh mirip banget sama mie soa gitu foodies. Tapi ternyata ini tuh mie yang khusus untuk mie Taiwan. Bisa dibilang mie ramennya warga Tiongkok gitu deh tuh. Nah bedanya mie ini jauh lebih kecil, lembut dan ada tekstur kenyalnya juga. Wah, lihat nih foodies. Kuahnya bener-bener kelihatan creamy banget ya. Rasanya itu foodies creamy, gurih, terus dia ada pedas dari Mala dan juga kuah dari kaldunya itu balance banget loh foodies. Di pairing sama mie yang lembut dan kuah yang creamy. Walaupun pakai Mala, tapi menurut aku Mala itu nggak begitu nyelekit, jadi ini bisa aman banget dimakan. Kuah Mala yang terkenal pedasnya strong, cocok banget loh kolaborasi rasa sama creamy-nya kaldu kolagen. Ini bikin kita nggak kaget tuh sama pedasnya di awal, tapi setelah beberapa kali suapan, ya pedas juga sih. Nah, satu lagi nih menu unik yang warnanya merah menyala juga foodies, namanya mapo tofu. Ini merupakan sajian tahu sutra yang disajikan dengan cincangan daging sapi dan kuah Mala kental. Wah, menggugah banget ya tampilannya. Wah foodies, ini enak banget sih. Tofunya tuh bener-bener lembut, dia tuh langsung pecah banget di mulut. Dan ternyata ini itu ada potongan dagingnya juga nih. Ini tuh daging cincang nih foodies. Dan menurut aku rasa malanya itu yang ini jauh lebih light dan dia juga ada rasa bawangnya. Ini bener-bener bisa jadi comfort food kalian sih. Ish, bener banget foodies. Saking lembut tahu sutranya sampai berasa pecah bahkan menuju melting gitu pas masuk mulut. Topping yang melimpah bikin tiap suapan pasti dapat dagingnya. Mantap. Menurut aku, tingkat kepedasannya lebih pedasan ini dibandingkan sama tofu yang ini. Makanya aku bilang ini lebih light jauh dibandingkan mie-nya. Kalau mau lebih kenyang nih, bisa lo pesen chicken salted egg-nya juga. Potongan ayamnya juga pas banget loh foodies buat cemilan. Nah foodies, buat kalian semua yang gak suka pedes, menu ini menurut aku cocok banget. Karena salted egg-nya itu creamy dan buttery banget. Dan walaupun depannya crispy, dalamnya tuh tetap juicy banget loh foodies.